Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab 11 yang berjudul tentang kematian. Di bab 11 terdapat 4 topik. Yang pertama, kesia-siaan kenangan. Yang kedua, kematian sebagai bagian dari alam. Yang ketiga, humor khas filosofi teras. Dan yang keempat, intisari bab 11. Film Coco adalah salah satu film produksi Pixar favorit saya. Dia menjadi favorit saya karena mengangkat tema yang tidak biasa untuk sebuah film animasi anak-anak, yaitu kematian. Film ini mengambil latar belakang tradisi hari kematian, Dia de los Muertos, dari budaya Meksiko. Pada hari kematian, warga Meksiko berkumpul untuk mengenang teman dan keluarga yang sudah meninggal. Yang menarik, suasana hari kematian justru lebih ke perayaan sukacita yang meriah dan jauh dari kemuraman dan kesedihan. Film Coco pun menggambarkan petualangan tokoh utamanya, Miguel, dengan penuh keceriaan, keseruan, dan tawa. Ini sangat kontras dengan bagaimana saya mengenal konsep kematian sebagai sesuatu yang menyeramkan dan mengerikan. Kematian identik dengan hitam, kelam, dan ancaman siksa neraka. Selain itu, orang-orang pun terobsesi menghindari kematian sebisa mungkin. Sebuah filosofi hidup tidaklah lengkap jika tidak menyentuh topik yang sering dihindari banyak orang, tetapi toh tidak mengubah keniscayaannya, yaitu kematian. Bagaimana para filsuf Stoa menyikapi kematian? Bagi Stoicisme, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, karena ia adalah bagian dari alam atau nature. Jika kita dianjurkan untuk hidup selaras dengan alam agar bisa bahagia, kematian sebagai bagian dari alam bukanlah sesuatu yang menakutkan, bahkan seharusnya bisa membahagiakan. Segala ketakutan manusia akan kematian disebabkan bukan karena kematian itu sendiri, tetapi anggapan dan gambaran kita mengenai kematian. Jika gambaran kita mengenai kematian adalah sesuatu yang menakutkan, reaksi kita pun menjadi negatif dan ingin menghindarinya. Sebaliknya, jika gambaran kita akan kematian bukanlah sesuatu yang menyeramkan, kita pun akan lebih tenang menghadapinya. Bagi Stoicisme, gambaran ini dibentuk oleh interpretasi kita sendiri dan bukanlah kematian itu sendiri. Berkaitan dengan kematian, sejak dahulu manusia terobsesi dengan umur panjang. Lagu selamat ulang tahun Indonesia juga dimulai dengan panjang umurnya, panjang umurnya. Di dalam Stoicisme, yang penting bukanlah umur yang panjang, tetapi seberapa berkualitas hidup yang kita miliki. Seneca dalam On Shortness of Life mengatakan, "Life is long if you know how to use it. We are not given a short life, but we make it short and wasteful of it." Hidup ini panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Kita tidak diberikan hidup yang pendek, tetapi kitalah yang menjadikannya pendek dan terbuang untuk hal-hal sia-sia. Hidup bisa begitu banyak dihabiskan di dalam emosi negatif atau kekhawatiran yang sia-sia akan hal-hal di luar kendali kita, sehingga perhatian kita justru teralihkan dari hal-hal yang lebih penting. Atau kita mengejar harta, jabatan, kekayaan yang berlebihan, sampai dibuat terus ketakutan, takut gagal memperolehnya atau takut kehilangan. Hidup dihabiskan dengan terus-menerus memikirkan opini orang-orang yang tidak seharusnya diberikan porsi banyak di dalam hidup kita, dan seterusnya. Seperti kata Seneca, yang jadi persoalan bukanlah panjang dari hidup itu, tetapi kualitas dari hidup itu sendiri. Percuma kita diberikan 100 tahun kehidupan jika isinya hanya cemas, khawatir, iri, marah, mengejar hal-hal di luar kendali kita, dan kita tidak mengasah kebijaksanaan, keberanian, menahan diri, dan keadilan. Masuk ke topik kesia-siaan kenangan. Banyak orang terobsesi bukan hanya dengan harta dan kekayaan selama hidupnya, tetapi juga ketenaran. Begitu banyak orang ingin agar namanya terkenal dan dikenang seluruh negeri, kalau bisa sampai ke luar negeri.
I have to become somebody. Saya harus dikenal dan dikenang orang, apapun caranya. Ada yang menempuh jalan menjadi artis, mungkin ada yang melalui jalur politik, atau menjadi populer di media sosial, menjadi selebgram atau YouTuber. Banyak orang mendambakan bahwa namanya akan terus dikenang, bahkan sesudah mereka meninggalkan dunia ini. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenaran sesungguhnya adalah hal yang sangat sementara sifatnya, dan karenanya patut dipertanyakan apakah layak dikejar mati-matian. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, orang-orang yang sangat menginginkan dikenang sesudah mati lupa bahwa mereka yang akan mengenangnya pun akan mati juga. Dan begitu juga orang-orang sesudahnya. Sampai kenangan tentang kita diteruskan dari satu orang ke yang lain bagaikan nyala lilin. Akhirnya meredup dan padam. Seseorang yang sedang menjabat jabatan tertinggi di kekaisaran terbesar di masanya mungkin bisa dimaklumi jika ia merasa namanya akan dikenang selama-lamanya. Toh, seorang Marcus Aurelius menyadari bahwa ini semua adalah ilusi. Pada akhirnya, kita semua akan dilupakan. Ironisnya, Marcus Aurelius justru akhirnya masih dikenang sampai ribuan tahun kemudian. Orang yang mengingat kita sesudah kita mati tentu akan mati juga. Kemudian perlahan tapi pasti, nama kita akan lenyap dari ingatan semua orang, kecuali beberapa nama besar di dalam sejarah. Contoh sederhana, jalan-jalan di kota yang sering dinamai berdasarkan tokoh yang benar-benar pernah ada. Berapa banyak dari jalan-jalan bernama tokoh itu yang kita ingat kisah hidup tokohnya, selain bisa mengeja namanya saja. Tidak ada yang datang ke dalam dunia ini karena keinginannya sendiri. Selanjutnya, topik kematian sebagai bagian dari alam. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, hidup selama 5 tahun atau 100 tahun apa bedanya? Dan untuk diminta keluar dari hidup bukan oleh tiran atau hakim tak jujur, tetapi oleh alam, yang juga mengundangmu masuk ke dalam hidup dahulu. Mengapa kematian begitu buruk? Bagaikan manajer panggung yang menurunkan tirai dan diprotes sang aktor, tapi saya baru sampai babak ketiga. Ya, ini akan menjadi drama 3 babak, dan panjangnya drama hidup ini ditetapkan oleh kuasa di balik penciptaanmu dan yang sekarang sedang mengarahkan kepulanganmu. Baik kedatanganmu maupun kepulanganmu tidaklah ditetapkan oleh dirimu sendiri. Maka pergilah kamu dari hidup dengan keikhlasan. Tidak ada yang datang ke dalam dunia ini karena keinginannya sendiri. Kita bukanlah sebuah makhluk tak berwujud yang suatu hari iseng memutuskan, saya mau lahir ke dunia, dan kemudian tiba-tiba menjadi bayi. Kita semua, termasuk saya dan kamu, lahir di luar kemauan kita. Lebih tepatnya, kita adalah hasil pertemuan sperma ayah dan sel telur ibu kita. Dan boom, jadilah kita. Filsuf Stoa menyebutkan sebagai alam yang mengundang kita masuk ke dalam hidup. Kita yang beragama bisa mengimaninya sebagai kehendak yang kuasa. Poinnya tidak berubah. Kehadiran kita di kehidupan ini terjadi di luar kendali kita. Jika kita masuk ke dunia ini di luar kendali kita, mengapa kita harus bersusah hati memikirkan kepergian kita? Sesungguhnya, kematian adalah peristiwa penutup yang sama dengan kedatangan kita. Sebuah drama kehidupan yang berawal dan berakhir menurut kehendak dan kuasa yang lebih besar dari kita. Jika kita bisa menerima realitas alam ini, kita berhenti bersusah hati dan stres mengenai kematian. Karena toh kita hanya menjalani kehidupan dan hukum alam. Marcus Aurelius berkata bahwa kita bisa meninggalkan dunia ini dengan ikhlas. Ini bisa terjadi jika kita telah menjalani hidup yang selaras dengan alam. Kehidupan yang terbebas dari emosi negatif seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, dendam, iri hati, dengki, nafsu memiliki, keserakahan, dan banyak lagi. Kehidupan yang terus dibangun di atas keutamaan, keberanian moral,
keadilan kepada sesama, kemampuan menahan diri, dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan pilihan. Hidup yang menggunakan nalar kita dan tidak hanya menuruti emosi dan nafsu kita. Hidup yang seksama dalam menginterpretasi kejadian di sekitar kita. Hidup yang tidak berlebihan dan selalu siap menghadapi keadaan apapun. Hidup yang membangun orang lain, minimal bersabar kepada mereka. Hidup yang penuh peri kemanusiaan kepada sesama, tanpa membedakan dan mendiskriminasi orang lain atas dasar apapun. Jika seseorang bisa terus berusaha menjalani hidup seperti di atas, para filsuf Stoa percaya bahwa kapanpun hidup kita harus berakhir, sesungguhnya kita sudah menjalani hidup yang baik dan kita akan pergi dengan ikhlas. Selanjutnya, topik humor khas filosofi teras. Saya akan mengakhiri bab yang gelap ini justru dengan menunjukkan sisi humor dari filsuf Stoa. Epictetus dalam Discourses berkata, "Saya harus mati. Jika sekarang saatnya, biarlah saya mati sekarang. Jika masih nanti, saya mau makan siang dulu sekarang, karena jam makan siang sudah tiba. Soal mati nantilah saya urus." Dan sebuah kisah lain yang dituturkan oleh Seneca dalam tulisannya On Tranquility. Alkisah seorang bernama Julius Canus dihukum mati oleh Kaisar Gaius. Selama 10 hari menunggu hukuman, Canus tetap tenang, tidak gelisah sama sekali. Ketika akhirnya pasukan menjemput Canus untuk dieksekusi, ia sedang bermain catur. Saat dipanggil kepala pasukan, ia menghitung bidak caturnya dan berkata kepada lawan mainnya, kalau gue udah mati, lo jangan ngaku-ngaku menang di permainan catur ini ya." Kemudian Canus menoleh pada kepala pasukan, "Kamu jadi saksi kalau saya sebenarnya sedang menang ya." Teman-teman Canus meratapinya, tetapi Canus berkata, "Kenapa kalian sedih sih? Selama ini kalian selalu ingin tahu apakah ada kehidupan sesudah kematian. Nah, saya akan segera tahu." Mendekati tempat eksekusi, Canus ditanya oleh guru filsafatnya, "Apa yang kamu pikirkan?" Jawab Canus, "Saya berencana mencatat apakah jiwa menyadari saat dia meninggalkan tubuhnya." Ia berjanji akan melaporkan temuan apapun ke teman-temannya sesudah ia mati. Dalam topik kematian pun, para filsuf Stoa masih bisa bercanda. Namun ujaran Epictetus soal makan siang sebelum waktunya mati tadi sungguh mendalam. Kematian tidak perlu dibesar-besarkan karena memang sudah bagian dari hidup. Kemudian jika waktu masih memungkinkan, kita bisa makan siang dulu tanpa harus memusingkan hal yang belum terjadi. Bagi saya, perkataan makan siang dulu dari Epictetus bisa dimaknai literal, beneran makan siang, atau bermakna bahwa harus terus produktif dan bermanfaat sampai detik terakhir. Begitu juga dengan kisah Seneca mengenai Canus, bahwa kematian yang sudah dekat jangan dibiarkan merebut kebahagiaan semasa hidup, sampai momen-momen terakhir sekalipun. Jika perlu, kematian bisa dijadikan kesempatan belajar hal yang baru, seperti Canus yang tertarik mengetahui apa yang dirasakan jiwa saat meninggalkan tubuh ini. Apakah kita masih takut akan kematian? Pilihan itu sepenuhnya berada di tangan kita. Jadi, inti sari dari bab 11 ada 3 poin. Yang pertama, segala sesuatu yang selaras dengan alam adalah baik, termasuk kematian. 2, hidup bukan soal panjangnya, tetapi soal kualitasnya. 3, hidup yang selaras dengan alam, menggunakan nalar, menjalankan kebajikan akan membawa hidup yang baik, bahkan hidup yang pendek sekalipun. Ini adalah akhir dari bab 11 yang berjudul tentang kematian. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 12 yang berjudul penutup. Di dalam bab 12 hanya ada satu topik, yaitu 3 disiplin. Sampai jumpa di bab 12.